Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggota dari Abu Firmansyah, Muhammad Abdullah Sajad, Muhammad Abdullah Ajam. Ukuran gejala pusat data dikelompokkan dari sampel data angka standar indeks pencemaran udara. Studi kasus pencemaran udara Kota Provinsi DKI Jakarta Desember 2021. Lanjut. Apa itu pengertian angka indeks? Angka indeks adalah suatu angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase untuk mengukur perubahan relatif satu variabel atau lebih pada waktu atau tempat yang lainnya. Angka indeks untuk mengetahui perubahan-perubahan variabel yang berkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia. Dan angka indeks pun digunakan hampir di seluruh cabang ilmu pengetahuan. Lanjut. Ada beberapa jenis angka indeks. Yang pertama, angka indeks jumlah kuantitas. Angka indeks ini angka perbandingan untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Yang kedua, ada angka indeks nilai atau value. Itu adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Lalu ada yang ketiga, indeks Dorpich, yaitu kombinasi dari indeks last payers dengan indeks Peirce atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga itu ada pengertian udara dan pencemaran udaranya. Apa itu udara sendiri? Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting bagi penunjang semua makhluk hidup. Peran penting dari udara ini bukan hanya untuk digunakan manusia, tapi semua makhluk hidup. Maka dari itu, manusia salah satu makhluk yang mempunyai akal dan pikiran harus bertanggung jawab atas kondisi kesehatan dari kebersihan udara sendiri. Lalu yang kedua, apa sih itu pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya atau zat kimia ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan manusia, dan menurunkan kualitas udara di lingkungan. Oke, lanjut. Bang Agus. Ya. Di sini ada data hasil indeks standar pencemaran udara atau ISPU tahun 2021. Dan ini adalah datanya. Penjelasan variabel data sebagai berikut. Yang pertama itu tanggal pengukuran kualitas udara. Yang kedua itu ada PM10 partikulat dari parameter yang diukur. Yang ketiga itu ada PM25 partikulat parameter yang diukur. Yang keempat itu ada SO2 sulfida parameter yang diukur. Yang kelima itu ada CO karbon monoksida parameter yang diukur. Yang keenam itu ada O3 ozon parameter yang diukur. Yang ketujuh itu ada ND2 yaitu nitrogen dioksida parameter yang diukur. Ke-8 itu ada max nilai ukur paling tinggi dari parameter dengan waktu yang sama. Ke-9 itu ada critical parameter yang hasil pengukurannya paling tinggi. Yang ke-10 itu ada kategori hasil perhitungan indeks standar pencemaran udara. Yang ke-11 itu ada location atau kode lokasi. Lanjut. Nah, ini adalah data setelah diurutkan. Nah, ini adalah data yang dikelompokkan. Mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Dilanjutkan oleh Ajam. Mean. Rumus mean itu X bar sama dengan FIXI dibagi FI. Nah, di sini FIXI-nya total jumlahnya 6.190 dan frekuensinya 119.
Jadi 6.190 dibagi 119 sama dengan 52,2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul di serangkaian data atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, rumus modus itu batas bawah ditambah tutup kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali K. BB itu adalah batas bawah, D1 itu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan data kelas setelahnya. K itu panjang kelas atau interval kelas. D1 ini didapat dari kita pertama kali mencari frekuensi terbesar. Frekuensi terbesar itu adalah 47. Berarti D1 itu data sebelumnya kan. Jadi dikurang 47 dikurang 26 sama dengan 21. D1-nya 21. Nah, D2-nya itu selisih frekuensi kelas, modus, dan kelas setelahnya. Jadi kelas modusnya dikurangi kelas setelahnya, yaitu 27 hasil 20. Nah, rumusnya sama dengan 29,5 ditambah tutup kurung buka kurung 21 dibagi 21 tambah 20 tutup kurung dikali 22 sama dengan 29,5 ditambah buka kurung 0,512 tutup kurung dikali 22 sama dengan 29,5 ditambah 11,26 sama dengan 40,8. Median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Rumus median itu batas bawah ditambah buka kurung N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median. Nah, di sini cara mencari kelas mediannya ini dengan cara jumlah banyaknya kelas, jumlah data dibagi 2. Nah, frekuensi kumulatif sebelum ini didapat dari kelas median data yang di atasnya. Kelas mediannya itu 59,5. Di frekuensi kumulatif data di atas 59,5-nya itu 73. Jadi data sebelumnya itu frekuensi kumulatif sebelumnya itu 26. Rumusnya sama dengan 29,5 ditambah buka kurung 119 dibagi 2 dikurang 26 dibagi 73 tutup kurung dikali 22 sama dengan 29,5 ditambah buka kurung 59,5 dikurang 26 dibagi 73 tutup kurung dikali 22 sama dengan 29,5 ditambah buka kurung 0,459 tutup kurung dikali 22 sama dengan 29,5 ditambah 10,10 sama dengan 39,60. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Rumus kuartil adalah batas bawah ditambah buka kurung kelas kuartil ya dibagi 4 dikali banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi tutup kurung dikali kelas. Jadi pertama-tama kita cari dulu kelas kuartilnya. Di sini kita cari kelas kuartil 3. Jadi 3 dibagi 4 cara mencari kelas kuartilnya 3 dibagi 4 dikali banyak data 119. Hasilnya 89,25. Yang mendekati 89,25 dan data di atasnya itu adalah 100. Jadi jumlah data 100, frekuensinya 27.
frekuensi kumulatifnya 100. Dan frekuensi kumulatif sebelumnya itu 73. Jadi rumusnya sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 3/4 dikali 119 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 89,25 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 0,60 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah 13,2 hasilnya sama dengan 65,7. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil sendiri adalah batas bawah ditambah buka kurung kelas desilnya dibagi 10 dikali jumlah data dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi tutup kurung dikali K atau panjang kelas interval. Di sini sama, kita harus mencari kelas desilnya dulu. Kita ngambil data yang rumah desil ke-8. Jadi rumusnya 8 dibagi 10 dikali 119 sama dengan 95,2. Sama seperti sebelumnya, yang di atas 95,2 yang paling mendekati, yaitu data frekuensi kumulatifnya itu 100, frekuensinya 27, dan frekuensi kumulatif sebelumnya itu 73. Rumusnya sama dengan 52,5 ditambah 8/10 dikali 119 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 95,2 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 0,8222 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah 18,088. Hasilnya sama dengan 70,59. Presentil. Presentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumusnya adalah B batas bawah kelas ditambah buka kurung data presentil yang ingin kita cari dibagi 100 dikali banyak data dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Sama seperti sebelumnya, pertama kita harus mencari kelas presentilnya. Di sini kita ambil presentil data 75. Cara mencarinya 75 dibagi 100 dikali 119. Hasilnya 89,25. Sama seperti sebelumnya juga, yang mendekati data 89,25 dan data yang di atasnya itu 100. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu 100, berarti kita mengambil data dari sini. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu 73 dan frekuensinya itu 27. Jadi rumusnya sama dengan 52,5 ditambah 75/100 dikali 119 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah buka kurung 89,25 dikurang 73 dibagi 27 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah tutup kurung 0,60 tutup kurung dikali 22 sama dengan 52,5 ditambah 13,2 hasilnya adalah 65,7. Nah, selanjutnya kita akan melakukan data analis melalui Excel, Microsoft Excel. Pertama pilih data analis, pilih data analis,
lalu deskriptif statis, lalu klik OK. Lalu di sini input range-nya pilih dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, outputnya di sini kalian bebas taruhnya di mana. Misalnya di sini. Lalu centang summary static, lalu OK. Nah, ini hasil dari data analis di Microsoft Excel. Sekarang kita pindah ke data SPSS. Misalnya di sini namanya terurut. Desimal kita ubah jadi 0 aja. Lalu di sini kita kopikan data dari Excel yang dari terkecil hingga terbesar. Lalu kita pastekan di sini. Setelah data terpaste semua, kita buka analis, deskriptif statis, ke deskriptif, data terurutnya dipindahkan ke variabel. Lalu quick option. Nah, di sini kalian bebas masukin apa aja yang kalian perlukan. Oke, saya masukkan yang saya perlukan saja. Setelah itu oke. Setelah itu kita pencet oke. Nah, ini hasil data dari SPSS. Jadi kesimpulannya adalah pencemaran udara ialah peristiwa tercampurnya polutan ke dalam lapisan udara atmosfer yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara lingkungan. Maka dari itu, manusia harus menjaga kebersihan dan udara agar dunia terbebas dari pencemaran udara. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata pengurangan atau pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.